Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran online kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-46 kita kali ini, kita akan membahas, langsung saja ya, kita akan membahas English structure yang berhubungan dengan skill menggunakan basic adjectives and adverbs correctly. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang sulit menurut saya, karena teman-teman sudah sangat sering menggunakan adjectives dan adverbs pada tempat yang benar. Tapi yang ingin di-highlight dalam skill ke-46 ini adalah ketika adjectives dan adverbs itu berasal dari satu kata adjectives yang sama. Baik, di sebelah kiri teman-teman kita bisa melihat ada contoh yang menggunakan di situ adjective ya, beautiful. Adjective beautiful. Kemudian di bawahnya juga adjective beautiful. Kalau kita perhatikan kalimatnya, untuk kalimat pertama bagian atas itu ada she is a beautiful woman. She is a beautiful woman. Kemudian di kalimat yang kedua ada kalimat she is beautiful. Jelas di situ ingin menjelaskan bahwa seseorang itu adalah bersifat cantik gitu ya. Seseorang itu cantik lah gitu. Jadi secara garis besar kita dapat memperhatikan di sini bahwa sebuah adjective seperti kata beautiful itu digunakan untuk menjelaskan noun ya. Pertama noun, kemudian pronoun. Pro di sini adalah kepanjangannya dari pronoun. Ya, maka adjective di sini menjelaskan kedua kata tersebut. Hanya noun dan pronoun saja. Menjelaskan sifat suatu benda. Begitu ya, sifat suatu kata benda atau kata ganti benda. Kemudian kita lihat di gambar yang sebelah kanan, di mana itu adjective beautiful tadi berubah menjadi adverb. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah ditambahkan ly di belakangnya. Di ciri-cirinya ditambahkan ly di belakangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, teman-teman, ini tidaklah sulit. Beautifully itu artinya adalah dengan cantik atau dengan indah. Dengan indah. Ada kata keterangan dengannya. Begitu. Kalau misalnya dia diletakkan setelah kata verb. Jadi, ketika yang di sebelah kiri tadi adjektifnya itu diikuti atau mendahului noun dan pronoun, maka di sebelah kanan adverbs itu ada yang dipakai untuk mendahului atau menyudahi sebuah verb seperti di nomor 1 sini. She sings beautifully. Artinya adalah dia bernyanyi dengan indah. Begitu ya. Kemudian ada juga yang dipakai di nomor 2, di mana adverb di sini, ya, adverb dipakai untuk menjelaskan sebuah adjective. Jadi, she is a beautifully dressed woman. Jadi, dia adalah perempuan yang berbaju indah, berbaju dengan indah. Di sini perlu diperhatikan bahwa beautiful tidak dipakai di sini, tapi beautifully yang dipakai di sini. Beautifully dressed woman. Padahal di sini beautifully artinya bukan dengan indah ya, khusus di nomor 2 ini artinya bukan dengan indah, tapi cukup artinya adalah indah saja. Nah, itulah kenapa banyak beberapa orang yang masih bingung menulis apakah di situ, khusus di kalimat kedua ini, sebelah kanan, apakah yang benar adalah beautiful atau beautifully? Yang betul adalah beautifully. Kenapa beautifully? Karena ini ditulis persis mendahului sebuah adjective. Sama seperti di bawahnya, di nomor 3. Di nomor 3, kata beautifully juga digunakan untuk mendahului sebuah adjective. Ya, saya ulangi lagi. Di sebelah kiri, penggunaan adjective yang benar dalam hal ini adalah beautiful. Adjective di sebelah kiri itu
digunakan ketika dia bertemu dengan noun dan pronoun. Kemudian nouns dan pronouns. Saya pakai S di situ. Kemudian untuk adverbs seperti beautifully di sini ya, maka ini digunakan ketika bertemu dengan verbs atau adjectives. Itu perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat sebuah noun, kemudian ingin mendeskripsikan sebuah noun dengan kata sifat seperti indah, maka pakailah beautiful. Kemudian kalau bertemunya dengan verb atau dengan adjective, maka pakailah adverb yang ada ly di belakangnya seperti ini. Oke? Saya harap ini mudah dipahami. Selanjutnya ini adalah basic use of adjectives dan adverbs sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Adjectives digunakan untuk mendeskripsikan nouns atau pronouns. Nouns atau pronouns. Adverbs digunakan untuk mendeskripsikan verbs, adjectives, atau other adverbs. Jadi, kedua hal ini sudah saling bergandengan ya. Adjectives memang bergandengannya hanya dengan nouns dan pronouns, adverbs hanya bergandengan dengan verbs, adjectives, dan other verbs. Itu tidak bisa berubah, tidak bisa terpisahkan atau tertukar. Oke? Selanjutnya kita perhatikan di sini ada common mistake in skill 46 atau skill adjective dan adverb. Ini yang biasanya sering salah. Jadi, untuk kalimat pertama, teman-teman di situ bisa lihat kalimatnya adalah they were seated at a largely table. They were seated at a largely table. Di situ table adalah noun. Dia ingin menjelaskan bahwa mereka didudukkan atau mendapatkan tempat duduk begitu di table yang besar. Table yang besar. Di sini digunakan adverb di situ karena ada ly-nya. Maka ini otomatis salah. Kenapa salah? Karena ada noun di situ. Sehingga yang cocok digunakan untuk mendeskripsikan sebuah noun adalah adjective. Yang mana dalam hal ini harusnya adalah kata large. Harusnya pakai kata large. Kemudian di kalimat nomor 2. The child talked quick to her mother. Anak itu berbicara cepat atau dengan cepat kepada ibunya. Maka ini juga salah. Kenapa salah? Karena di situ yang ingin dideskripsikan adalah verb-nya. Sehingga yang cocok dideskripsikan dengan verb adalah sebuah adverb. Maka bukan quick yang betul, tetapi quick ditambah ly. Quickly. The child talked quickly to her mother. Kemudian di kalimat nomor 3. We read an extreme long story. Kami membaca sebuah cerita yang sangat amat panjang. Jadi di sini yang ingin diterangkan adalah adjektifnya, long-nya, long story-nya. Ya, bukan story-nya saja. Bukan story yang ingin dijelaskan di sini, tapi long story-nya ingin diperjelas lagi begitu oleh kalimatnya. Sehingga karena bertemu dengan adjektif, maka tidak boleh pakai adjektif lagi di depan sebelum adjektif long ini. Sebelum adjektif long, tidak boleh pakai adjektif. Harus pakai adverb. Maka yang harus digunakan di situ adalah extremely. We read an extremely long story. I am extremely happy to meet you. I am absolutely glad to meet you. Seperti itu. Jadi, harus ada adverb di situ apabila dia diikuti atau, diikuti atau mengikuti sebuah adjective atau sebuah verb. Oke. Selanjutnya, ini adalah latihan pertama. Kita langsung saja. Seperti biasa, each of the following sentences has at least one adjective or adverb.
Ada setidaknya satu adjective atau adverb dalam kalimat di bawah ini. Circle the adjectives and adverbs and label them. Draw arrows to the words they describe, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi teman-teman, tandai dulu ya. Tandai dulu yang mana merupakan adjective, yang mana merupakan adverb, kemudian jelaskan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Contoh di kalimat nomor 1. The mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Jadi, di sini yang diperhatikan adalah noun, ada mother di situ. Yang perlu diperhatikan pertama adalah mencari adjective dan adverb. Di situ kita temukan dua adjective. Yang mana kalau kita sesuaikan dengan contoh di sebelah ini, seperti nomor 3, tidak boleh ada dua adjective yang berdampingan tanpa kata hubung N. Ya, kalau pakai kata hubung N boleh, misalnya I am smart and beautiful, itu boleh. Ada kata N dalam contoh kalimat saya, kan ya? Kalau yang ada N itu boleh pakai adjective dan adjective digabung, asal penggabungannya dengan kata hubung. Tapi seperti contoh nomor 1 ini, dia tidak ada kata hubung di situ. Tidak ada kata and, tidak ada kata but, tidak ada kata or. Langsung adjective bertemu dengan adjective. Maka ini sudah pasti salah. Salah satunya harus berubah menjadi adverb. Dan yang paling benar untuk berubah menjadi adverb adalah kata pleasant. Pleasant di situ harusnya menjadi pleasantly. Kenapa pleasantly surprised bukan pleasant surprisedly? Karena adverb itu selalu dipakai untuk mendahului sebuah adjective. Adjective ketika dibarengi dengan sebuah adverb, maka dia adverbnya lebih dulu, baru adjective-nya. Begitu teman-teman. Adverbnya dulu baru adjective-nya. Agak berbeda memang dengan pakai verb, ya. Kalau verb, saya tulis di sini saja, kalau verb itu agak berbeda. Adverb dia bisa di depannya, bisa juga di akhirnya. Adverbnya itu ya. Adverbnya bisa di depan verb, bisa juga di akhir verb. Tapi kalau yang berhubungan dengan adjective, ya, yang berhubungan dengan adjective, maka adverbnya adalah mendahului sebuah adjective. Begitu. Sehingga di sini yang benar adalah the mother was pleasantly surprised when her daughter came to visit. Saya pindah ke nomor 2. The salespeople frequently visit the East Coast for trade shows. Kita cari dulu mana yang merupakan adjective atau adverb. Yang kita temukan di situ merupakan adjective atau adverb adalah frequently. Kemudian kita analisa. Frequently di sini digunakan untuk menjelaskan apa? Apakah sebuah verb, noun, pronoun, atau sebuah adjective? Oke, di sini ada verb setelahnya. Ada visit di situ. Ya, maka yang benar dipakai adalah adverb, sehingga frequently di situ sudah benar. Nah, saya minta teman-teman mengidentifikasi juga yang mana yang merupakan adjective atau adverb di nomor 3 sampai nomor 10 ini. Kemudian ditentukan apakah sudah benar atau belum. Ya, apakah adjective atau adverbnya tersebut sudah benar digunakan untuk menjelaskan sebuah kata yang memang merupakan pasangannya sendiri gitu. Seperti misalnya ingat ketika dia adjective maka dia digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Kemudian apabila dia adverb ya, maka digunakan untuk menjelaskan adjective, verb atau adverb lainnya gitu ya. Jadi dua hal ini yang perlu diperhatikan sesuai dengan catatan-catatan yang tadi ada di penjelasan-penjelasan saya di menit-menit sebelumnya, ya di slide saya sebelumnya. Saya izin hapus ini dulu sebentar untuk teman-teman agar teman-teman yang lain bisa melihat tugas yang saya berikan seperti biasa. Oke?
Seperti biasa, nomor 3-10 sudah saya berikan namanya masing-masing. Teman-teman tinggal mengerjakan sesuai porsinya masing-masing. Oke. Selanjutnya, sudah ada 8 orang di situ ya. Oke. Selanjutnya di exercise terakhir, yaitu exercise nomor 2, teman-teman akan saya minta sedikit saja membuat kalimat begitu. Seperti biasa, buatlah masing-masing satu kalimat berbeda yang menunjukkan penggunaan dari skill 46 ini, yang mana merupakan penggunaan adverb dan adjective dengan benar. Buat satu kalimat yang menggunakan adjective, seperti contoh saya, she is smart. Ini adalah adjective. Kemudian, sentence kedua menggunakan adverb, I live to live peacefully. I love to live peacefully. Saya suka, sangat cinta untuk hidup dengan damai, begitu. Nah, ini adalah dua penggunaan yang berbeda dari adjective dan adverb. Saya minta teman-teman untuk membuat kalimat yang serupa. Sekian untuk pembelajaran online kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.